Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada sesi kali ini, yaitu di sesi mata kuliah, yaitu mata kuliah Akhlakul Karimah. Dan pada kesempatan sesi mata kuliah ini, saya atau kita akan bersama mengulas tentang akhlak bermasyarakat. Baik, jangan lupa sebelum kita mulai perkuliahan kita, bagi yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe ya, dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Cak Masrur. Dan jika sudah merasa atau jika mendapatkan manfaat dari video ini, jangan sungkan untuk share ya buat orang lain agar bernilai sedekah atau bernilai amal jariah insyaallah. Baik, langsung saja kita masuk pada bab tentang adab bertamu. Jadi bertamu ini merupakan bagian dari adab bermasyarakat ya. Baik, adapun dalam Islam bertamu pun juga diberikan batasan-batasan, atau juga dalam bertamu pun Islam memberikan arahan ya yang baik, yang sesuai dengan fitrah manusia, kemudian juga sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Islam atau ajaran Islam ini bersifat universal ya, atau komprehensif. Jadi dia mengajarkan nilai-nilai di setiap aspek kehidupan manusia. Baik, adapun adab bertamu dalam Islam bisa dimulai dari bagaimana kita meminta izin ya, meminta izin untuk bertamu. Jadi kalau bertamu tidak asal mau ke rumah orang saja, tetapi harus ada izin terlebih dahulu ketika kita hendak bertamu. Kita dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika bertamu itu meminta izin maksimal 3 kali, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istidzanu thalathun fa in adzina laka wa illa farji'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, meminta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. Jadi 3 kali, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat bahwa ketika bertamu itu diketuk rumahnya, assalamualaikum begitu ya, minta izin untuk datang ke rumah untuk bertamu selama 3 kali. Jika 3 kali ketuk pintu ya, minta izin untuk bertamu tetapi tidak direspon atau bahkan tidak ada orangnya, ya maka pulang. Jangan nungguin sampai orangnya ada di rumah begitu. Siapa tahu ini ternyata ya hikmahnya, siapa tahu memang orangnya sedang tidak di rumah ya, atau siapa tahu orangnya di rumah sedang tidak mau diganggu. Nah, ini jadi menyangkut hak ya, menyangkut hak orang lain. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam ya. Tadi minta izin 3 kali, assalamualaikum untuk pintu ya, selama 3 kali, dan mengucapkan salam ya gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak bertamu, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya, kemudian yang ketiga, mengetuk pintu tanpa mengganggu. Mengetuk pintu tanpa mengganggu.
Ini pun juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna abwab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taqra bil adhafir. Ya. Bahwa kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu, ya, dengan kuku-kuku. Tok 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 begitu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Lagi tok tok tok. Assalamualaikum. Jika tidak ada jawaban dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya pulang dulu gitu. Berarti mungkin memang orang tuan rumahnya tidak mau diganggu atau memang sedang tidak di rumah. Demikian Islam itu juga menghargai hak, ya, hak sesama manusia, hak sesama muslim. Agar apa? Agar kehidupan atau muamalah dalam keseharian itu harmonis seperti ya. Berikutnya yang keempat adalah posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk atau tidak mengintip. Artinya ketika kita mengetuk pintu, mengucapkan salam gitu ya, kemudian tidak berada di pas di depan pintu dan sambil ngintip-ngintip gitu. Assalamualaikum gitu, enggak. Kalau seperti itu ya tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu ketika mendatangi ya pintu suatu kaum itu beliau tidak menghadap wajahnya di depan pintu. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam tastaqbil al-bab min tilqa'i wajhihi walakin min rukniha al-aiman awil aisar wa yaqul assalamualaikum. Jadi Rasulullah itu ketika bertamu ya, di sebuah rumah seseorang atau rumah kaum tertentu, itu beliau tidak menghadap pintu pas, tapi bisa di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan salam di kanan pintu atau sebelah kiri pintu begitu. Assalamualaikum gitu. Tok tok tok, menggunakan kuku. Assalamualaikum. Tok tok tok. Ya, jika 3 kali tidak dibuka dan tidak ada jawaban, ya, pulang. Nggak boleh nungguin sampai setengah hari di situ. Nah, itu juga bukan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, segera pulang jika disuruh pulang. Nah, misalkan sudah diterima masuk ke dalam, juga kan kita tidak tahu tuh, kadang-kadang orang itu menerima tamu karena memang betul ingin memuliakan tamu sebagai sunnah Rasul begitu kan ya, adab Islami begitu. Tetapi kan kita tidak tahu apakah tuan rumah itu sedang sibuk atau tidak. Maka kita juga harus membaca gelagat begitu ya, gerak-gerik mungkin, atau bisa jadi menanyakan dengan santai, sibuk apa nih mas, sibuk apa nih mbak begitu kan. Jika kita lihat dirasa memang beliau tuan rumah ini sedang memang betul-betul sibuk, ya maka kita harus tahu diri begitu sebagai tamu. Jangan terus malah ngajak ngobrol ngalor ngidul kemana-mana dan yang harusnya tuan rumah itu beraktivitas jadi tertunda gara-gara kedatangan kita. Ini tidak mencerminkan akhlak Islam. Berikutnya adalah yang kelima, itu segera pulang jika disuruh pulang tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapati izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, kalau misalkan tuan rumah mengatakan, aduh mohon maaf nih, kalau bahasa kita kan ya, bahasa orang timur, apunten mas, mohon maaf mbak, ini saya sedang ada janji, ada perlu ini harus ketemu dengan orang tua saya, jadi mohon maaf sekali. Misalkan sudah ngobrol 15 menit itu ya, terus dia minta bahasanya ya meminta agar segera pulang, ya harus segera pulang.
kalaupun tidak menyampaikan secara vulgar, secara sorohatan begitu, ya kita harus tahu diri begitu loh. Segera kita pahami. Jangan nunggu berlama-lama di situ. Yang keenam, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa begitu. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadafaqtu al-baba faqala man dha?" Fakultu ana, faqala ana ka'annahu karihaha. Jadi aku mendengar Rasulullah SAW karena hutang ayahku, ya, maka aku mengetuk pintu, lalu beliau bertanya siapa gitu. Maka aku menjawab saya, lalu beliau bertanya saya, sepertinya beliau tidak suka. Jadi kalau ditanya siapa, maka jawab saya Pak Paiman gitu, saya Pak Paijem gitu kan. Harus sebutkan nama. Jangan siapa, saya siapa. Itu ternyata Rasulullah saya ka'annahu kariha, saya begitu. Sepertinya Rasulullah nggak suka begitu kalau hanya saya. Maka sama kan kita kalau tanya siapa di luar dengan siapa gitu. Saya Pak, saya siapa? Ya saya gitu. Tidak mencerminkan akhlak Islami. Maka saya Pak, namanya siapa? Misalkan Fatimah, saya Pak Aisyah, atau saya Bu Aisyah, dan sebagainya. Berikutnya, kalau tadi adab kita bertamu, lalu bagaimana kalau seandainya kita sebagai tuan rumah yang datangi seseorang atau didatangi seorang tamu. Maka ya kalau tadi tamunya menjawab salam, ya tamunya mengucapkan salam, kita menjawab salam. Kemudian mempersilahkan duduk gitu ya. Meskipun misalkan ternyata tamunya ini tidak mencerminkan akhlak Islami, juga kita berupaya untuk ya menyapa dengan baik begitu. Ya bisa jadi karena ketidaktahuan sang tamu tersebut gitu kan. Ketok pintu tongok-tongok Assalamualaikum gitu. Pas dibuka Waalaikumsalam, ya tetap sabar ya. Kemudian bila perlu kalau kita kenal orang itu dan akrab, ya sampaikan adab ini kepada tamu tersebut. Kalau dia misalkan saudara kita, sampaikan. Maka menjadi nilai edukasi, nilai tarbiyah buat kita semua. Mempersilahkan masuk, silakan masuk Pak. Menghormati tamu, menghidangkan makanan dan minuman semampunya, ya seadanya. Kan sering kita dengar ya, ini silakan monggo disambi, ya, ini seadanya gitu. Seadanya padahal dikeluarin semua gitu kan, ngomongnya seadanya. Iya Pak, dijawab sama tamunya ini. Oh iya terima kasih Pak. Wah ini seadanya, yang di dalam kulkas keluar semua aja Pak, seada-adanya. Nggak gitu juga ya, ini intermezzo. Artinya ya memberikan penghormatan semampu kita. Walaupun mampunya air putih, ya air putih. Kalau bisa dengan kopi, teh, ya silakan teh. Oh ternyata ada buah, berikan buah. Karena ini memuliakan tamu ini luar biasa ya, luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mencerminkan keimanan seseorang ya, dengan memuliakan tamu. Rasul pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Fal yukrim dhaifahu, maka muliakan tamu. Mendahulukan tamu yang sebelah kanan. Nah, ini sebaiknya yang sebelah kanan, silakan. Kalau ada dua itu kan silakan gitu. Yang kanan dulu. Rasulullah itu menyukai ketika melakukan sesuatu yang sebelah kanan dulu. Pakai sendal kanan dulu ya, pakai baju begini kanan dulu begitu. Itu Rasulullah menyisir kanan. Rasul suka yang namanya at-tayammun, mendahulukan yang kanan. Mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Kalau ada lebih tua, yang lebih tua silakan Mbah, baru nanti Mas silakan. Ya saya rasa mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya sudah ya secara etika ketimuran sudah paham lah ya. Cuman kita hanya menyesuaikan dengan adab Islaminya seperti apa. Sebenarnya mudah, adab Islami itu ketika dirasa tidak bertentangan dengan fitrah manusia, insting kebaikan itu, maka sebenarnya sudah Islami. Karena bagaimanapun juga syariat Islam, ajaran Islam itu tidak akan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Gitu. Berikutnya, yang keenam, mempercepat untuk menghidangkan makanan bagi tamu, sebab hal tersebut merupakan penghormatan bagi mereka. Jadi jangan lama-lama, kalau memang ada makanan segera dihidangkan. Jangan nunggu 10 menit, siapa tahu tamunya misalkan segera pulang, enggak gitu. Baru datang, oh silakan.
dan nggak usah ditawari semua minum apa begitu, langsung aja dikeluarkan. Ada teh, keluarin teh, kopi ada kopi begitu kan, keluarin semuanya begitu. Kalau kita lihat orang Arab itu kalau menjamu tamu luar biasa mereka. Tamu datang walaupun nggak kenal diterima, suguhkan makanan gitu kan, banyak makanan. Kemudian setelah 3 hari baru ditanya ada perlu apa begitu. Itu orang Arab gitu. Ya nggak semua, tapi saya pernah ngobrol dengan orang Mesir, ya langsung katanya begitu orang Arab itu, terutama pas saya ngobrol itu orang Mesir saat itu begitu ketika memuliakan tamu, masya Allah luar biasa. Selanjutnya tidak mengangkat makanan sebelum tamu selesai menikmatinya. Ya kalau belum selesai makan, mohon maaf mas, mau dicuci piringnya? Oh masih makan, dia bilang mau cuci piringnya. Oh, kopinya masih setengah, bilang dihabisin nggak mas kopinya, mau tak cuci piringnya? Nggak gitu. Sangat tidak islami loh begitu ya. Tunggu dulu selesai ya. Oh, selesai makan pun jangan langsung diberesin. Mohon maaf, kadang di rumah makan itu ya, kita baru selesai makan, baru bersih-bersih selilitan gitu ya, baru meluruskan punggung begitu, kadang-kadang udah langsung diambil. Itu sebenarnya kalau dalam etika memuliakan tamu atau etika adab dalam sebagai tuan rumah yang nggak etis begitu. Ya, jangan langsung diambil ketika memang sudah selesai, betul-betul selesai dan mau bayar mungkin atau mau pamit baru diberesin, harusnya begitu. Kadang-kadang buat kita, kok gini amat, baru aja selesai makan udah diambil gitu kan. Apalagi belum selesai, sangat nggak sesuai ya. Apalagi belum selesai. Berikutnya adalah adab terhadap tetangga. Ini juga penting, ibu-ibu sekalian, sahabat mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam itu mengatur ya dengan sedemikian apiknya bermuamalah dengan orang lain, ya, dengan tetangga, dengan teman, sejawat dan sebagainya. Tetangga adalah orang atau keluarga kita terdekat, ya, orang yang berada di samping kita, depan rumah kita. Dikatakan tetangga itu ukurannya ya 40 rumah lah sekeliling kita, itu tetangga kita. Bagaimana Islam mengajarkan untuk beretika, beradab terhadap tetangga? Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jadi yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tamunya. Gitu. Muttafaqun alaih. Kemudian memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ila aqrabihima minka baban, ya, bahwa ketika sahabat bertanya, aku bertanya wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah? Nabi menjawab, ila aqrabihima minka baban, yaitu yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Kalau kita punya pilihan misalkan mana yang harus kita berikan, nah kita banyak atau ada 3 kan, ini kita mau cuma 1, ini mau kita kasihkan, maka cari mana yang paling dekat dengan rumah, ya. Yang ketiga, menjenguk ketika sakit, ketika sakit. Yang keempat, ya, sahabat mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagi makanan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika beliau mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabaqta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging yang berkuah gitu ya, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Itu kalau memang kita memang kondisinya misalkan memang tidak punya banyak makanan atau tidak punya sedikit, tetapi kita ingin berbagi kepada tetangga sebagai wujud memuliakan mereka, maka perbanyaklah, minimal perbanyak kuahnya supaya bisa dibagikan kepada tetangga. Bukan masak banyak-banyak begitu kan, udah banyak-banyak asapnya ke tetangga, aromanya sampai ke tetangga, jadi tunggu-tunggu ternyata nggak ada yang berbagi. Ini
apa ya bahasanya, secara adab itu tidak baik gitu. Meskipun juga ya, tidak berdosa ya, ketika misalkan kita mau masak apapun tidak memberikan kepada tetangga pun juga tidak berdosa, tetapi secara etika, adab keislaman itu tidak baik ya. Maka yang baik adalah seorang mukmin itu berbagi ketika dia makan, berbagi dengan tetangganya. Maka kalau masak yang berkuah, banyakin kuahnya, berbagi. Ya, jangan kuahnya yang dikasih, maksudnya ya walaupun sayurnya itu misalkan kalau dia gulai ini ya dagingnya berapa potong tapi kuahnya banyakin, atau tambahin tahu tempe begitu ya, sebagai adab berbagi makanan kepada tetangga. Berikutnya kelima, bergembira jika tetangga gembira dan berduka jika tetangga berduka. Ya, kalau tetangga sedang sedih kita tunjukkan empati, ikut ya minimal raut wajah sedih, terus mengucapkan saya ikut berbelasungkawa, saya ikut sedih begitu. Nah, ini penting ketika kita hadir ya, ketika tetangga kita sedang berduka, ada keluarganya yang meninggal, kita datang dan kadang kita ketawa-ketawa di situ. Ya udah, orang sudah sedang sedih gitu kan. Kemudian kita malah ketawa-ketawa kayak menunjukkan nggak sedih begitu, makan-makan di situ, merokok di situ. Nah, ini sangat tidak islami. Maka Rasulullah tuh mengajarkan empati kepada saudaranya muslim. Ya minimal menunjukkan wajah yang ikut sedih gitu ya. Dan kalaupun mau menyampaikan sesuatu ya sampaikan saya ikut berbelasungkawa, ikut juga sedih, sahabatku, temanku gitu. Ya, jangan kadang-kadang ini yang menurut saya ya itu kurang pas ketika sabar ya, semua pasti akan mengalami seperti ini. Itu kesannya apa ya? Enggak pas lah kalau begitu. Lebih baik menunjukkan empati saja. Nggak usah banyak nasihat-nasihati. Sudah sedang kondisi kalut, sedih, nasihati begitu kan kayaknya susah masuk atau justru malah nggak nyaman didengar. Lebih baik yang ikut merasakan saja. Ya Mbak, saya ikut merasakan sedih ya Mbak. Insya Allah almarhum saya berdoa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosanya. Itu lebih baik menurut saya daripada misalkan sabar ya, semua pasti akan mengalami seperti ini, semua sudah takdir ya, tahu semua sudah tahu itu takdir. Tapi kadang dalam kondisi yang memang betul-betul sedang bersedih, kita tidak perlu banyak nasihat di situ ya. Yang pertama adalah tunjukkan empati kita. Ketika sudah mulai mereda, sudah mulai terbiasa, baru mungkin perlu diingatkan dengan nasihat. Yang keenam, tidak mencari-cari kesalahan tetangga. Bolehlah mencari kesalahan tetangga, mencari-cari. Yang ketujuh, sabar atas perilaku yang tidak baik. Jadi kalau tetangga kita berperilaku tidak baik lah kepada diri kita, ya kita harus tetap sabar. Jangan balas keburukan itu dengan keburukan, ya sama dengan dia. Maka yang mulia adalah ketika tetangga kita melakukan keburukan kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Tunjukkan kebaikan kepada tetangga kita. Baik, sahabat mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah adab sesama muslim. Adab sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza 'atasha fahamidallah fasammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Masya Allah, ini luar biasa akhlak Islam ini. Jadi kata Rasulullah bahwa hakul muslim 'ala muslim sittun, hak seseorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama adalah jika engkau bertamu dengannya maka ucapkanlah salam. Sesuai kan tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Jika dia mengundangmu maka datanglah. Menghadiri undangan itu wajib hukumnya, hak sesama muslim. Ulama sepakat bahwa menghadiri undangan, terutama undangan walimah, ya wajib menghadirinya dengan syarat tidak ada maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiat di dalam walimah tersebut, maka kewajibannya gugur. Apa maksiat? Ya maksiat yang bisa mengundang syahwat, mengundang kemusyrikan, mengundang dan sebagainya, mengundang dosa begitu.
Kalau selama tidak ada maksiat dalam walimah itu, maka wajib kita untuk hadir. Maka penting ini buat kita semuanya, bahwa menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Kalau ada tetangga kita minta nasihat, Pak, mohon nasihatnya, ya berikan nasihat semampu kita. Jangan laju mentang-mentang minta nasihat terus salahin, nggak boleh begitu. Harus dengan cara yang baik. Mau'idhah hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Pilih kata-kata yang sesuai, yang tepat. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka mendoakan. Apa doanya? Yarhamukallah, gitu. Jika dia sakit, maka jenguklah, ya. Jika sakit, maka jenguklah. Jadi menjenguk orang sakit itu bagian dari adab Islam, ya, bagian dari adab Islam, hak sesama muslim itu. Dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ya, jadi mulai dari takziah itu afdalnya ya sampai dimakamkan. Kata Rasulullah, barang siapa yang bertakziah mulai dari menyolatkan sampai membawa ke pemakaman sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot, kata Rasulullah SAW. Apa 2 qirot itu? 1 qirot itu seperti 1 gunung Uhud. Berarti kalau 2 qirot berarti 2 gunung Uhud. Itu pahalanya. Nah, kalau saya nggak sempat sampai ke pemakaman Pak Ustadz, ya berarti minimal menyolatkan begitu, maka sudah dapat minimal 1 qirot. Ya, itu adab sesama muslim. Jadi saya ulangi, ada 6 tadi ya, adab hak sesama muslim. Itu pertama, menjawab salam, memenuhi undangan, memberi nasihat jika diminta nasihat, ya. Kalau tidak diberikan nasihat, jika tidak meminta, ya jangan kita lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nggak baik juga begitu. Ketika dia minta, berikan nasihat. Tapi ketika dia tidak minta, sedang tidak ada masalah, mungkin sedang diam-diam saja, maka jangan lalu kita nasihati dia. Kecuali kita melihat ada maksiat ke keluarga kita, maka kita punya kewajiban untuk meluruskan, ya, dengan mungkin kekuatan, dengan wewenang kita, atau dengan nasihat, perkataan, dan sebagainya. Minimal dalam hati itu menolak bahwa itu sebuah kemungkaran atau sebuah maksiat. Menjenguk ketika sakit, mengurus dan mengiringi jenazah. Jadi wallahu alam bisawab. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.